Pak Andi, kenapa Bapak kesini? Oh, saya dengar Pak Andi senior sudah kembali. Jadi, saya bawa tim cabang untuk menjenguknya. Ayahku sibuk, nggak sempat ketemu kalian. Lakukan saja urusan kalian, jangan cari perhatian di sini. Ayah, Bu Yunita yang ayah cari. Aku sudah menemukannya. Ayah, lihat ini. Ini dia. Andy, ini semua tabunganku. Ambil ini untuk memulai bisnis. Aku nggak mau. Pegang ini untukmu. Jika suatu hari kau sukses dan kembali, dan masih mau menikahiku, aku akan menikahimu. Andy, aku akan menunggumu. Sudah, istirahatlah. Kurangi bebanmu. Ngapain sekeras ini? Agar cepat kembali menikahi gadis yang selalu menungguku. 20 tahun. Aku mencarimu selama 20 tahun. Ayah, aku sudah cari tahu. Bu Yunita masih belum menikah dan tinggal bersama kakak dan kakak iparnya. Kakaknya punya pabrik bata dan perusahaan kita pas butuh beli bata merah. Aku sudah suruh Rizal dari cabang untuk bantu mereka. Tenang saja. Dia bekerja di mall itu. Aku harus menemukannya. Usiamu sudah 42 tahun. Gadis manakah yang 40-an belum menikah? Tahu nggak gosipnya gimana di luar? Katanya, putri kedua keluarga kita nggak bisa nikah karena penyakit wanita. Sudah, jangan banyak omongan. Kalau orang luar bicara, ya sudahlah. Mana ada kakak laki-laki bicara begitu pada adiknya. Bu, ibu belain anak sayangan aja ya. Lalu kami, aku dan Agus sampai 50 tahun. Harus tanggung kalian berdua. Juga bayi besar 40 tahun ini. Hidup ini nggak bisa dijalankan lagi. Kakak, jangan ngomong gitu dong. Setiap bulan gajiku kan kuberi kamu. Hei, itu sikapmu. Bilangnya sedikit, malah membantah. Mana ada gadis 40-an masih tinggal di rumah orang tuanya. Jangan-jangan kamu masih berhayal Andi Pratama akan kembali mencarimu. Carimu apaan? Si Andi Pratama itu penipu. Kalau mau kembali, sudah lama kembali. Siti Yunita, dengar ya. Rizal Pratama dari PT Sentosa Property mau menikahimu. Dan aku sudah setuju. Besok Pak Rizal akan datang menjemputmu dengan seserahan. Nanti jangan muka murung. Kak, kok kamu sembarangan menjodohkanku? Memangnya sembarangan? Pak Rizal itu manajemen PT Pratama Jaya. Dia mau kamu itu berkahmu. Aku nggak mau. Di rumah ini, sejak kapan kamu berani membantah? Ayah, bicara dong. Walau, Pak Rizal agak tua, tapi kondisinya bagus. Lagi pula, pabrik bata kita kan hidupnya tergantung pesanan mereka. Sudah, urusan ini sudah keputusannya. Ayah, aku nggak mau nikah. Kalau aku nikah, siapa yang jaga ayah dan ibu? Aduh, lihat alasanmu. Kamu nggak merasa kalau dirimu yang nganggur di rumah itu bikin ayah ibu makin kesal. Kalau benar peduli ayah ibu, cepat pergi dari rumah ini. Iya, Pak Rizal itu tulus. Dia kasih mahar 1 miliar. Plus dapat proyek besar untuk pabrik mata kita. Jangan lakuin aku demi uang. Sudah tua banget. Bisa dapat uang segini sudah bagus. Aku lihat 2 tahun lagi cuma-cuma pun gak ada yang mau. Enya! Kalau gak nikah, jangan panggil aku ayah. Ayah marah, diam saja. Cepat makan, nanti ke kerja. Yunita, kamu telat lagi. Maaf, terlambat berangkat. Halo, Pak. Maaf, cincin ini aku beli kemarin. Bisa nggak dikembalikan? Jangan-jangan Yunita sudah punya pacar. Pak, kenapa mau ditukar? Awalnya untuk istriku, mau kasih kejutan. Tapi anakku harus bayar bimbel. Pas beli, ngapain? Nggak tahu diri soal uang sendiri. Rina, siapa nggak ada masalah? Maaf ya, aku sudah nggak punya cara lain. Begini saja, ini berapa? Biar aku yang beli.
Makasih banyak. Aku tahu merepotkan. Kalau aku punya cara lain, nggak akan minta begini. Cincin ini beli 3,98 juta. Cukup 3,5 juta saja. Cukup untuk bimbel anakku. Baik, aku transfer dulu. Tunggu. Cincin ini aku yang beli. Udah aku transfer. Cek saja. Andi Pratama. Terima kasih. Terima kasih. Maaf atas repotnya. Yulita, kau tahu berapa lama aku mencarimu? Lalu kenapa selama ini kamu tidak pernah mencariku? Aku kembali mencarimu di tahun ketiga. Banjir besar 1994 menghancurkan kampung kita. 20 tahun. 20 tahun. Aku selalu mencarimu. Siapa sih orang itu? Pernah lihat dia? Sepertinya namanya Andi Pratama. Keluarganya dulu miskin banget, nggak ada apa-apa. Sepertinya dia terpaksa pergi untuk cari nafkah. Mau apa? Aku mau melamarmu. Masa? Mau aman pakai cincin bekas yang dikembalikan orang? Cih, keren juga kamu. Apa aku salah? Cuma cincin bekas di bawah 4 juta? Kak, tolong jaga ya, aku keluar sebentar. Baik, pergi saja, biar aku jaga. Ayo, kita bicara di tempat lain. Pak Rizal, soal pesanan ini, saya jamin tidak akan ada masalah. Pernikahan saya dan adikmu... Pak Rizal, tenang saja. Sebagai kakak, dia harus nurut. Adikku itu mainan tidurmu. Baik, saya pulang siapkan mobil pengantin. Baik, sudah sepakat. Kapan kamu pulang? Baru pulang. Pulang untuk apa? Pulang untuk menikah. Dengan siapa? Tentu saja, denganmu. Jangan main-main, aku serius. Aku serius. Aku pulang untuk mencarimu. Aku sudah mencarimu 20 tahun. Kamu serius? Kamu masih ingat buku kecil ini? Masih ingat janjinya? Kita mau melaksanakan 100 hal kecil bersama. Lihat matahari terbit, makan es krim yang sama, jalan-jalan di tengah hujan. Aku memelukmu sambil memegang payung. Kita sudah selesaikan semua. Sekarang tinggal yang terakhir, yaitu menikahimu. Buku ini kamu masih simpan? Aku selalu membawanya bersamaku, berharap suatu hari bisa bertemu lagi dan melaksanakan hal terpenting terakhir ini bersama. Kamu menangis? Jangan nangis, jangan nangis. Kamu tahu tidak bagaimana hidupku selama ini? Aku tidak pernah tahu kabarmu, tapi aku tetap menunggumu. Aku sangat yakin kamu akan kembali menikahiku. Aku kan sudah kembali. Aku kembali untuk menikahimu. Selama ini aku susah di luar. Aku tak peduli. Asal bersamamu, bahkan kalau harus hidup susah, aku rela. Yunita, mari menikah. Besok saja. Sayang. Rokok, minuman keras,
teh, dan permen, semua harus lengkap. Minumannya juga harus yang terbaik. Oh ya, bawa anggur Nusantara yang saya dapatkan di lelang. Pak Andi, Bapak benar-benar mau membawa anggur itu? Itu kan dibayar 18 miliar di lelang. Besok hari, saya melamar calon istri. Anggur 18 miliar itu bukan apa-apa. Bawa saja. Itu tanda saya menghargai Yunita. Baik, akan saya siapkan. Bagaimana kalau mobil utamanya mobil mewah Phantom? Ah, tidak. Mobil mewah itu terlalu biasa. Siapkan kuda keringat darah ditambah sedan 8 orang. Itulah upacara pernikahan tertinggi. Saya mau semua orang tahu, Siti Yunita tak sia-sia menunggu saya selama 20 tahun. Gunakan cara apapun, semua yang saya minta harus siap besok pagi. Segera kerjakan. Baik. Lani, besok pagi temani ayah jemput Bu Yunita. Besok pagi aku ada rapet. Nanti langsung ke sana setelah selesai. Cepat ya. Tenang ya, aku pasti ke sana. Kalau begitu, aku kerja dulu ya. Pak Rizal, demi kesejahteraan bersama, orderan besar ini serahkan saja ke pabrik Meta Dedi. Bagaimana Pak Andi tahu aku mau menikahi adik Dedi Tani? Kabarnya cepat juga ya. Wah, Pak Andi, Bapak sudah tahu ya. Tentu saja, urusan sebesar ini aku pasti urus. Baik, akan kuinformasikan ke pabrik bata Didi. Perumahan Sentosa akan pesan 50 juta bata merah. Suruh mereka persiapkan stoknya. Menurut Bapak, kapan kita bisa tanda tangan kontraknya? Besok pagi pasti tidak ada waktu. Begini saja, suruh mereka ke sini besok sore. Baik, akan langsung kuinformasikan. Halo, Pak Rizal. Akhirnya Anda telepon. Ada kabar? Aku sudah dapat proyek pengadaan awal perumahan Pratama senilai 50 miliar. Kalau besok pagi lancar, sore nanti bisa tanda tangan kontrak. Pak Rizal. Wih, Pak Rizal. Anda memang hebat. Proyek sebesar ini langsung diberikan. Tenang saja Pak Rizal. Besok pagi, saya pasti akan siapkan adik saya. Secantik mungkin menunggu Anda menjemputnya. Oke deh, besok pagi akan jemput adikmu. Sore nanti ke kantor, tanda tangan kontrak sama Pak Andi. Makasih Pak Rizal, makasih banyak. Pak Rizal telepon aku. Besok pagi dia akan menjemputmu. Besok sore, kita dapat proyek 50 miliar. Siapkan saja, besok pergi sama Rizal. Masih mau nikah? Aku tak mau nikah. Ini urusanku sendiri. Tak mau nikah, mau apa? Mau nganggur di rumah seumur hidup? Di sini tak ada tempatmu lagi. Manfaatkan saja sisa nilaimu ini. Sudah kubilang, aku tak mau nikahi Rizal. Kalian terus memaksaku. Aku pergi sekarang. Kamu pergi? Mau kemana? Kalau kamu pergi, gimana aku dapat proyeknya? Dengar, malam ini kamu harus diam saja di rumah. Menunggu Rizal menjemputmu besok. Aku tak mau nikah. Dedi, lihat. Adikku mau pukul aku. Kubajak kau! Kemana kamu lari? Kalau lari, gimana aku jelasin ke Pak Rizal? Kamu mau menjualku? Aku tak punya kakak sepertimu. Dasar anak sialan, kamu! Kenapa pukul adikmu? Ada apa? Bicara baik-baik saja. Ibu, keluar! Ini bukan urusan ibu. Kami juga demi kebaikan Yunita. Supaya dia tak kabur malam ini, kami awasi dia. Ibu. Kita bawa dia ke kamar. Saat dia pingsan, kita pakein gaun cipau merah itu, ikat tangan dan kakinya, lalu tunggu besok. Pak Rizal datang, bawa dia langsung.
Betul. Aku cari tali. Sudah kupikirkan. Nanti kalau Pak Rizal sudah masuk, kita langsung tutupinya. Begitu dia naik mobil Pak Rizal, urusan ini jadi. Tangannya sudah kubekap mati. Takkan ada salah kan? Kalian ini melakukan kejahatan. Kejahatan? Mana ada kejahatan? Aku cuma cariin kamu jodoh bayi. Harus nurut ya. Kalau kamu nggak nurut, ku masukin handuk ini ke mulutmu. Jaga dia dulu, aku nungguin rombongan pengantin. Begitu dia naik mobil Pak Rizal, kita jadi kaya raya. Hahaha, cepat. Berangkat! Aku akan membawa pulang wanita yang kusayang dengan palangku ini. Berangkat! Pak Rizal, akhirnya sampai juga. Adikku sudah nggak sabaran mau ikut Bapak. Adik udah nggak sabaran ya, tapi kita harus ikut alur ya. Bawa masukkan semua seserahan yang aku bawa. Seserahan pengantin pria, 2 botol arak tua, 2 kotak teh puer terlaris, 2 batang rokok Cina. Keluarga Tani ini benar-benar kena untung besar. Lihat Pak Tani tua senang sekali. Kalau jadi aku, pasti juga senang begini. Biar tua, asal kaya dan berpengaruh. Pak Rizal, saya mau bilang, adik saya Yunita ada di kamar ini. Istri saya juga di sana. Dia akan bantu Bapak membungkus adik saya pakai spray merah. Bapak masuk saja langsung gendong adik saya ke mobil. Urusan ini jadi. Sayang, aku datang. Wah, aku datang merebut pengantinnya. Sayang, aku datang menjemputmu untuk menikah. Minggir, jangan mendekat. Dasar tidak tahu diri, ribut apa? Aku suka yang galak, seru. Tim pengantin Tiu. Loh, ini siapa? Kok ada lagi yang mau menikah? Handoko kan cuma punya 1 putri. Tim ini pasti cuma lewat. Kaget aku. Kukira ada 2 pria mau menikahi 1 wanita. Ngomongmu sih. Kenapa dia di sini? Rizal, tak tahu malu. Boleh juga si kucing liar favoritku. Malam ini pasti seru. Dasar rendahan, berani-beraninya meludahi Pak Rizal. Kamu cari mati ya. Cepat, bungkus mulutnya pakai handuk. Pak Rizal, cepat bawa dia pulang. Ajari dia sopan santun. Awas kamu, nanti malam ku bersihin kamu. Yak. Jangan berulah. Kalian mau melamar ke keluarga mana? Kami mau melamar ke keluarga Tani. Kalian juga ada acara hari ini? Keluarga Tani? Aku kan keluarga Tani. Hari ini Pak Rizal mau nikahi adekku. Kalian mau melamar ke keluarga Tani yang mana? Pak Andi? Dedi Tani. Andi Pratama! Kamu belum kenal dia? Biar ku berikan. Ini kakak kandung Siti Yunita, Dedi Tani. Atau saudara ipar kandungku. Selamat. Ngomong apa sih? Siapa saudara iparmu?
Berapa adikmu? Pak Rizal, aku cuma punya satu adik. Cuma satu. Cuma punya satu adik? Lalu kenapa dia panggil kamu saudara iparnya? Ini hubungan keluarga apa? Apa kamu punya sepupu? Kalau iya, kenapa nggak kenalkan ke aku? Aku cuma punya satu adik. Nggak punya sepupu. Nggak punya sepupu juga. Andi Pratama, aku peringatkan. Jangan asal panggil. Siapa saudara iparmu? Kakak ipar, jangan gegabah dulu. Tunggu aku nikahi Yunita, nanti kamu akan jadi saudara ipar kandungku. Jadi Tani, ini apa maksudnya? Seorang wanita tua menikah 2 kali. Kamu mainin aku ya? Aku sungguh tak tahu apa-apa. Kamu tak tahu? Lalu dia apa masalahnya? Pak Rizal, orang ini dulu pacaran dengan Yunita 20 tahun lalu. Lalu dia miskin, tak punya uang makan. Jadi pergi cari kerja dan tak ada kabar. Tak tahu kenapa dia muncul tiba-tiba hari ini. Ternyata dia mantan pacar Yunita Tani. Pantesan dia membela dia kemarin. Pak Andi, kami itu... Benar, kamu benar. 20 tahun lalu, aku tak punya apa-apa. Makanya aku pergi mencari nafkah agar bisa beri Yunita masa depan yang baik. Apa maksudmu? Kenapa dulu kamu diam saja? Sebenarnya, 3 tahun setelah aku pergi, aku sudah mencarinya. Waktu itu kampungnya hancur karena banjir. Aku baru tahu sekarang, semua sudah pindah ke kota. Jangan sok mulia. Omongannya manis sekali ya. 20 tahun merantau, tetap saja miskin. Cincin lamalah untuk Yunita pun barang bekas. Nggak malu ya? Oh, kukira kamu orang hebat. Dasar pecundang. Cincin lamaran saja harus beli bekas. Berani-beraninya rebut calon istriku. Apa maksudmu? Calon istrimu? Andy, biar aku kenalkan. Ini Pak Rizal. Dia suami adikku Yunita Tani. Hari ini dia datang untuk menikahi Yunita. Apa? Tidak mungkin. Ulangi lagi, Yunita menikahinya. Mana mungkin, aku baru saja bertemu Yunita kemarin. Kamu bilang kemarin ketemu Yunita Tani, aku tak peduli. Tapi mulai hari ini, Yunita Tani adalah istriku. Aku larang kamu ketemu dia lagi. Dengar? Kalian bohong. Mana mungkin Yunita menikah dengan orang sepertimu? Kenapa tidak mungkin menikah dengan Pak Rizal? Ku kasih tahu, Yunita sudah menikah dengan Pak Rizal. Sekarang dia di mobil Pak Rizal, menunggu sampai di rumah untuk menikah. Kamu pikir dengan sedikit uang dan sedikit romantis bisa menikahi Yunita? Dasar naif. Yunita itu selektif. Tanpa uang dia takkan menikah. Bung, nikahin istri sekarang. Ini yang diutamakan. Kamu pikir sewa sedan, naik kuda, sewa acara nikah, bisa dapat istri? Dasar awam. Ya terlalu ribut, lihat dia di belakang. Diam, sialan. Ku kasih tahu, Pak Rizal sudah sering menikahi istri begini. Berani bergerak lagi, kualasi kau. Jangan lihat aku begitu, nangis pun percuma. Aku kasih tahu, kamu cuma mainan Pak Rizal. Ini mainan ke-6 Pak Rizal kan? Mainan? Kamu bahkan bukan mainan. Jelas-jelas kamu itu jalang zaman kuno. Sialan. Kayaknya harus kuberi pelajaran. Minggir! Bawa orangmu! Nyah! Keluarga Tani, nggak mau kamu. Aku nggak percaya Yunita setuju. Nggak percaya? Ya sudah. Yunita udah naik mobil Pak Rizal. Semua orang lihat kan? Bener, kami lihat semua. Yunita sudah dibawa masuk mobil Pak Rizal. Sudah zaman apa masih merampok pengantin? Lihat dia, bahkan tak bisa sewa mobil pengantin. Malah pakai kuda dan gandola. Pasti pikir Yunita gampang dibohongi. Padahal semua orang pintar. Yunita itu punya standar tinggi. Makanya tak akan nikah sama si miskin itu. Kamu dengar kan? Yunita punya standar tinggi.
Kalau dia mau nikah sama kamu, udah turun mobil dari tadi. Dia nggak turun. Kamu nggak tahu kenapa. Dasar payah. Mau dapat wanita, harus punya uang dulu. Kalau punya uang, wanita akan datang sendiri. Andi Pratama, kamu dengar? Itu nasihat dari Pak Rizal, orang sukses. Kamu nggak punya apa-apa, nggak pantas melamar di keluarga Tani. 20 tahun lalu nggak pantas, sekarang pun nggak pantas. Minggir. Enggak, aku nggak percaya Yunita mau nikah sama orang lain. Nggak percaya ya? Tunggu saja. Cincin ya, cincin dari ayahku. Jangan bilang wanita 40-an ini enak juga dipeluk. Dia dijaga baik-baik. Pantas Pak Riza mau dia. Ada alasan. Cepat kasih sini. Siti Yunita, dengar ya. Sore ini aku akan tanda tangan kontrak 50 miliar dengan PT Pratama Jaya. Jangan berani mengacaukannya. Aku ini adik kandungmu loh. Kalau memang adikku, patuh dan kerja untukku. Kalau berani mengacaukannya, aku akan hancurkan hidupmu. Tolong Pak, awasi perempuan ini. Kalau dia tidak patuh, pukul saja. Asal jangan sampai mati. Biar Pak Rizal bisa nikmati. Bocah ini hebat juga ya. Pak Rizal pasti suka. Makasih ya Pak. Mohon katakan baik-baiknya pada Pak Rizal. Aku pergi dulu. Usir si Andi Pratama itu. Lihat semuanya. Cincin ini yang dibeli kemarin kan? Bener, ini ya cincinnya. Cincinnya dikembalikan orang, lalu Andi beli dan kasih ke Yunita. Jelas-jelas dia nggak peduli sama Yunita. Kamu ini siapa sih? Kamu anggap putriku apa sih? Minta pacaran pakai cincin bekas? Apa kita punya dendam? Tenang, jangan marah. Kesehatanmu lagi nggak bagus. Harus jaga diri ya. Bu, ayah, kalian berdua istirahat dulu. Aduh, ayo. Sudah. Kamu lupa rasanya. Mau coba lagi? Sudah cukup. Nanti dia kencing celana, repot. Diam. Kalau enggak, ku senter lagi. Yunita bilang, balang rongsokanmu ini, kembaliin. Jangan di sini, cepat, enyah. Yunita, benar katanya begitu. Maksudmu apa? Kamu nggak percaya aku ya? Tanya saja perempuan manapun di sini, siapa yang mau diajak melamar pakai cincin bekas? Yang terpenting, cincin bekas ini nggak sampai 4 juta rupiah. Murah banget. Iya nih, ini mau lamar atau menghina sih? Dasar orang miskin, nggak mampu beli cincin baru. Kalau ada yang melamar anakku pakai cincin bekas, matinya sudah ku capek-capek. Oga, cicilnya udah dikembalikan. Masih mau melawan. Cukup, minggir sana. Yunita tidak akan memandang orang miskin sepertimu. Beri mereka jalan. Pak Andi, kenapa Bapak tidak mengungkapkan? Diam. Sudah kubilang, beri mereka jalan. Semua, minggir. Beri jalan, konvoi. Bagus, kamu tahu diri.
Ini untukmu. Jangan jadi penghalang lagi ya. Berangkat. Akhirnya bisa buka kembali buku kecil ini. Masih ingat janji kita dulu? Bekerja sama untuk menyelesaikan 100 hal kecil. Lihat matahari terbit makan es krim yang sama. Berjalan-jalan di tengah hujan. Aku payungi, kamu pelukku. Semua sudah selesai. Tahu nggak gimana aku hidup selama ini? Aku tak pernah dengar kabarmu, tapi aku tetap menunggumu. Aku yakin kamu akan kembali menikahiku. Yunita, kita menikah besok. Aku tunggu. Hentikan mobilnya. Biar aku lihat dia lagi. Apa katamu? Aku bilang biar aku lihat dia lagi. Sialan kau! Hari ini adekku menikah, belum sampai di rumah calon suami, kamu malah mau buka tudungnya dulu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu gila. Menurutku dia gila. Orang yang normal takkan berkata begitu. Sungguh tak tahu aturan. Mana ada yang meminta begitu pada pengantin? Tidak sopan. Maaf, mungkin aku salah. Yunita, kamu tahu aku di luar kan? Aku cuma mau tanya satu hal. Kamu sungguh mau menikahi Pak Rizal ini? Gak usah buka tudungmu. Cukup bilang iya, aku akan pasrah. Sialan, kamu gak ada habisnya ya? Dengar ya. Kalau aku gak dengar Yunita bilang iya, jangan harap bawa dia pergi. Hei, cepat tutup jendela. Pergi sana, atau kupatahkan kakimu. Mai, aku tunggu. Cepat periksa Pak Rizal. Kalau Pak Rizal marah, pesanan 50 miliar kita batal. Cepat sana. Pak Rizal gak apa-apa. Pak Rizal? Pak Rizal, gak apa-apa. Beraninya pukul Pak Rizal. Kamu tahu siapa Pak Rizal? Mainin Pak Rizal, habislah kamu. Siapapun dia, hari ini aku mau macam-macam. Kalau belum dengar Yunita bilang ya, konvoi ini nggak akan bergerak. Jangan gerak, gerak lagi ku terjang. Mengalah saja. Yang diincar Pak Rizal belum pernah gagal. Tidak, aku harus membuat Andi tahu aku dipaksa. Kami juga tak mau menyakitimu. Diam saja, biar semua nyaman. Sudah. Ayah, lihatlah. Acaranya lancar, malah ada macam-macam. Kalau bikin Pak Rizal marah, proyek 50 miliarnya hilang. Nggak ada uang, gimana aku bisa kasih ayah cucu? Aduh. Kulihat Andi sangat serius dengan Yunita. Bahkan persiapan nikahnya sangat megah. Gimana kalau biarkan mereka... Diam kamu! Aduh, dekor nikahan semacam itu harganya berapa? Padahal Pak Riza pakai mobil BMW. Lagian, aku dan Dedi mau celakai Yunita. Yunita belum tahu apa-apa. Ibu ikut juga.
Jangan tapi lagi. Ini demi Yunita juga. Kalau Yunita nikah sama orang kaya, kita juga bisa hidup enak kan? Ayah yang maju bicara. Pak Tani senior keluar, lihat saja apa katanya. Orang tua ini galak, pasti ada yang seru. Iya. Pak Tani tua, apa maksudmu? Keluarga kau sengaja bikin ulah begini untuk mempermalukanku ya? Apa maharnya kurang banyak atau pesanannya tidak cukup besar? Oh, salah paham. Aku sungguh tak tahu dari mana si sialan ini muncul. Aku tak tahu kok. Aduh, menantuku, ini salahku. Beri aku waktu sebentar. Akan kubilang si anak kurang ajar itu. Cepatlah, aku tak punya waktu menunggu. Kalau masalah ini tak selesai hari ini, pesanan 50 miliarnya batal. Baik. Paman Tani, saya Andi. Paman masih ingat saya? Hari ini hari pernikahan Yunita. Kenapa kamu bikin ulah di sini? Saya bukan bikin ulah. Saya mau menikahi Yunita. Kami sudah terima mahar Pak Rizal. Dan Yunita sudah naik mobil Pak Rizal. Mulai sekarang, dia tak ada hubungan lagi denganmu. Pergi sana. Kamu dengar tidak? Sudah tak ada hubungannya denganmu. Penyah sana. Jangan tunda upacaranya. Aku cuma mau tahu, apa Yunita sungguh mau menikah dengan Pak Rizal? Kalau dia bilang iya, aku langsung pergi. Andy, apa kamu sudah gila? Adikku Yunita sudah naik mobil pengantin Pak Rizal. Kok masih nanya begitu? Kamu cari masalah ya? Baru kemarin aku ketemu Yunita. Katanya sudah menungguku 20 tahun dan mau menikahiku. Tapi hari ini aku datang untuk menikahinya. Dia malah mau menikahi orang lain. Aku cuma mau tahu, apa ini benar-benar terjadi? Belum jelas juga. Kalau Yunita nggak mau nikah sama Pak Rizal, dia udah turun dari mobil dan jelasin sama kamu. Andy, aku tahu kamu suka Yunita. Tapi dia sudah jadi pengantin orang lain. Serahkan saja. Kalau sampai tersebar, ini nggak bagus buat Yunita. Iya, mana ada yang ngeblokin mobil pengantin dan minta muka penutup merah. Bawa sial nih. Pengantin baru saja nikah sudah dicampakkan. Nanti pasti kena sial besar. Orang ini dasar nggak tahu malu. Dia memaksa pengantin wanita melakukan hal yang paling dilarang. Baiklah, maaf semuanya, saya salah. Injir, biarkan mereka pergi. Baik, kita naik mobil. Aku lagi sibuk. Nanti setelah pernikahannya, habis kau. Yunita. Seenaknya aja. Nanti habis nikahan, ku kentot kau. Yunita! Cari mati ya! Cepat dia, Pak Rizal. Bawa! Pak Rizal, nggak apa-apa? Andy. Sudah aman. Jangan nangis. Sebenarnya ada apa? Coba ceritakan pelan-pelan. Kok Yunita terikat begini? Ini bukan pernikahan, ini dipaksa nikah. Jangan ribut. Ini urusan keluarga kami. Jangan ikut campur. Kakak dan kakak ipar memaksa aku menikahi Riza. Aku tidak mau. Andy Pratama, urusan kami. Jangan ikut campur. Kakak dan kakak ipar memaksa aku menikahi Rizal Pratama. Aku menolak. Lalu mereka menikahku. Menyuruhku menikahi Rizal. Yunita, kamu salah paham. Kakak dan kakak ipar berbuat baik untukmu. Kalau menikahi Pak Rizal, hidupmu akan enak.
Sebagai kakak, apa salahnya aku urus pernikahanmu? Benar, Yunita. Kamu nggak paham sama kakakmu. Usiamu sudah 42 tahun. Kakakmu begadang malam-malam karena khawatir. Pria seperti Pak Rizal, di mana lagi bisa menemukan yang sepertinya? Aku nggak mau nih. Walau harus kelaparan, aku mau bersama Andi. Aku nggak mau nikahi Rizal Pratama. Kamu nggak punya hati. Semua ini demi siapa? Bukan demi kamu. Masa kami mau menyakiti kamu? Yunita, lihat saja pilihanmu. 20 tahun lalu pergi merantau. 20 tahun kemudian tetap terlihat kere. Mau menikahimu, malah tak mampu sewa kendaraan. Malah pinjam kuda dari manapun mau menjodohimu. Yunita, kamu kangen cinta. Andi Pratama segitunya saja bisa menipu kamu. Lebih baik dengarkan kakak dan kakak ipar. Iya, penipu sekarang banyak. Wajar kalau milih pengusaha seperti Pak Rizal. Shilinya jelas, nikah sama dia pasti enak. Yunita, cukuplah. Ikut saja Pak Rizal menikah. Pak Rizal sangat menghargaimu. Andi Pratama pergi 20 tahun. Siapa tahu dia melakukan hal ilegal di luar. Orang yang tidak kita kenal. Bagaimana kita bisa menyerahkanmu padanya? Aku tak peduli. Aku mau bersamanya. Yunita, tenang dulu. Aku mau bicara pribadi. Kalau kamu masih mau menikahi Andi, aku bawa kembali maharku dan pergi sekarang. Pak Rizal! Ngobrolnya di mana? Ke tempatmu saja. Tunggu sebentar, aku keburu. Aduh, bagaimana ini? Apa proyek 50 miliar Pak Rizal akan tergoyah? Mana aku tahu? Andi Pratama. Dengar ya, kalau adikku tidak menikah hari ini, habislah kau. Kubunuh kau. Rezeki Pak Rizal itu terlihat banget. Mobilnya aja mewah. Siapa sih si Andi Pratama itu? Ada yang tahu? Dia kan anak kedua keluarga Pratama. Orang tuanya dan kakaknya mati muda. Semua dibawa mati sama anak kedua itu. Kalau begitu, jangan nikahi orang seperti itu. Dia bawa mati semua keluarganya. Kalau jadi kerabatnya, pasti tidak akan baik-baik. Iya nih. Ada apa? Lihat foto ini. Lihat ke bawah. Maaf kak, aku nggak berani lagi. Aduh. Kamu lihat kan? Apa maksudmu? Gak ada maksud apa-apa. Aku cuma mau kamu tahu aku, Rizal Pratama, itu orangnya gimana. Jangan buat aku takut. Aku nggak takut. Andi akan melindungiku. Konyol, kok kakakmu tega? Aku kan janji kasih proyek 50 miliar ke kakakmu. Dia setuju menikahimu denganku. Mana mungkin aku tega sama kakakmu? Lalu, kenapa kamu tunjukin ini padaku? Jujur saja, aku, Rizal Pratama, ini orang terhormat. Kalau kamu nggak mau nikah denganku hari ini, aku bakal sangat malu. Kalau ini sampai tersebar, gimana orang lihat aku? Apa hubungannya denganku? Aku nggak pernah setuju menikahimu. Nggak masalah kalau kamu nggak mau nikah denganku. Tapi kalau kamu direbut Andi, itu artinya aku malu. Kamu pikir aku akan membiarkan Andi? Jangan sakiti dia. Dia duluan yang melukaiku, melukai reputasiku. Yunita, hari ini aku tegas. Kalau kamu nggak ikut aku, orang di foto ini akan jadi Andi. Aku akan patahkan kakinya, membuatnya cacat seumur hidup. Aku kepala pengadaan PT Sentosa Property. Aku urus ratusan orang di cabang. Aku juga punya jalur hitam putih. Aku bahkan bisa hancurkan Andi dan kasih makan anjing. Gak ada yang bisa ngapa-ngapain aku. Kalau kamu gak mau Andi jadi pakan anjing, kamu pasti tahu harus ngapain. Pak Rizal, aku mohon jangan sakiti Andi.
Pak Rizal, aku mohon jangan sakiti Andi. Dia sudah menderita selama ini. Masa mudanya sangat berat. Balik setelah 20 tahun. Aku mohon lepaskan dia. Hidup matinya tergantung sikapmu. Paham? Aku paham. Jangan nangis. Tahan. Wah, lihat deh. Pak Riza memang hebat. Bicara sebentar saja, Yunita sudah dibilangin. Hebat sekali, Pak. Pasti dong. Pak Riza memang berkuasa dan mampu. Apa lihat-lihat? Cengeng ya. Kan ku bilang, Yunita pasti sadar. Mana mungkin menikah dengan pecundang sepertimu? Gak mungkin. Gak mungkin, Yunita. Aku sudah berpikir, Pak Riza lebih cocok. Kenapa? Apa dia mengancammu? Hei, kamu ngomong apa sih? Aku, Rizal Pratama, adalah orang terpandang. Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Aku gak tanya kamu, tutup mulutmu. Dasar kampungan. Mau ngomongnya gimana sama Pak Rizal? Untung Yunita pintar, gak pilih kamu. Kalau enggak, bisa kena KDRT. Ah ya bener, kasih cincin bekas. Jelas kamu gak peduli. Jangan ketemu lagi. Yunita! Yunita! Yang kamu mau lihat dan dengar sudah terpenuhi, kan? Kalau nggak ada lagi, minggir. Ingat, wanita itu cuma mementingkan uang. Di depan kekuatan sepertiku, kamu pria hebat seperti aku, nggak bisa kamu tandingi. Cepat minggir! Jangan menghalangi jalanku. Lihat. Jangan halangi pernikahan Yunita. Jangan lihat-lihat, cepat. Suruh orang dari penyelenggara nikahmu itu berundur. Jangan tunda waktu yang baik. Wah, untuk semua saudara, sesuai adat di kampung kita, jam 18.18 sore nanti akan ada jamuan di hotel. Semua dipersilakan datang, ya. Baik, Pak Rizal. Kontrak kita. Oh, tenang saja. Aku yang urus. Nanti aku telepon kantor, atur pertemuannya. Nanti sore, bawa saja kontraknya ke kantor untuk ditandatangani. Baik. Oh, makasih banyak Pak Rizal, makasih banyak. Dedi, kok masih panggil Pak Rizal? Sudah, harusnya panggil adik ipar. Panggil adik ipar saja. Kita kan sudah keluarga. Kenapa perlu sungkan-sungkan? Kalau gitu, aku bawain Yunita duluan. Nanti sore ketemu di aula hotel, ya? Yeah? Anjing yang tahu diri nggak ngetok jalan. Kenapa harus ketemu orang sial kayak kamu di hari nikah? Cepat, suruh orangmu minggir. Minggir semua. Cih. Soal-soal ini harus kalian perhatikan ya, proyek ini. Halo? Pak Andi, maaf mengganggu. Saya tidak mengganggu Anda, kan? Menurutmu, bukankah semalam sudah kubilang saya ada rapat? Ada apa? Cepat saja. Pak Andi, begini. Pembelian bata merah sore ini sudah sepakat. Bos pabrik bata Dedi bisa datang ke kantor untuk teken kontrak. Kapan Bapak ada waktu, saya suruh mereka datang. Jam 2:30 ke kantorku. Baik, tidak masalah. Saya langsung beritahu mereka. Pak Andi, saya tidak ganggu lagi. Bapak lanjutkan saja. Rizal ini makin kurang tahu diri. Baik, kita lanjutkan rapatnya. Lihat kan? Cuma order 50 miliar. Satu kata dari aku, langsung beres. Setelah ini, nurut saja sama aku. Keluarga kamu akan hidup enak. Pak Rizal. Ini telepon dari Pak Rizal. Aduh, cepat jawab. Bisa jadi soal kontraknya. Dedi, semuanya sudah siap.
Sore ini langsung ke kantor Pak Andi untuk tekan kontrak. Itu kontraknya untuk order 50 miliar kan? Masa aku bohongin kamu? 50 miliar ini cuma pesanan pertama. Yang berikutnya masih banyak. Alamat kantornya kamu bisa cari. Bisa. Berhasil! Ayah, lihat. Aku dan Dedi benar memilihkan jodoh untuk Yunita kan? Belum sampai rumah pun sudah disuruh kita tekan kontrak 50 miliar. Iya, kalian berdua benar sekali. Akhirnya Yunita dapat jodoh yang baik. Kita tinggal tunggu jadi kaya saja. Saya mau tanda tangan kontrak. Kalau tidak ada lagi, pulang dulu saja. Oh ya, segera laksanakan hal yang saya sebutkan tadi. Baik, terima kasih. Pak, bukannya ayah mau jemput pengantin? Kok pulang patah hati? Jangan ditanya lagi. Kamu nggak tahu betapa memalukannya ayah hari ini. Pak, jangan minum lagi. Ceritakan padaku, sebenarnya ada apa? Kenapa bisa begitu? Aku nggak peduli. Aku hanya mau bersamanya. Yunita, ayo kita bicara. Ada yang ingin kuomongin denganmu. Wah, lihat tuh. Emang harus Pak Rizal. Ngomong sebentar-sebentar, Yunita langsung nurut. Akhirnya, entah bagaimana, dia masuk ke ruangan dengan orang itu. Lalu keluar lagi, sikapnya jadi berubah total. Pak, apa ada kemungkinan Bu Yunita diancam? Aku rasa kemungkinan besar. Tapi Bu Yunita nggak bilang. Aku nggak tahu benar-benar ada apa. Pak, pasti ada yang aneh di sini. Tunggu saya tanda tangan kontak dulu, saya pasti akan selidiki. Oh iya, pihak pabrik bata merah telepon. Mau tanda tangan kontrak pagi ini. Aku suruh mereka datang sekarang. Sana, urus saja. Selesai nanti, balik sini minum sama ayah. Halo, Pak Andi ada? Ada keperluan apa? Ngapain? Kami mau berbisnis. Memangnya mau bicara sama resepsionis? Ada janji temu. Kalau tidak, daftar dulu. Hei, kamu tahu siapa kami? Kamu tahu aku dan kepala pengadaan Rizal itu apa? Jangan meladeni orang payah. Biar aku telepon adik iparku, biar dia yang bilang. Berani melawan kami, habislah kamu, tahu tidak? Adik Ipa, kami sudah di kantor. Resepsionis bilang kami nggak ada janji, jadi kami nggak boleh masuk. Sini teleponnya ke asisten. Dengar teleponnya. Adik Ipa saya kepala pengadaan. Dia minta bicara. Cepat. Payah, nggak tahu diri. Halo? Jadi, mereka berdua mau tanda tangan kontrak pembelian bata merah. Biarkan mereka masuk. Saya sudah bicara dengan Pak Andi. Baik, saya tahu. Sebentar ya. Halo? Pak Andi, pihak pabrik bata merah datang untuk tanda tangan. Apakah sekarang bisa menemui mereka? Biar mereka masuk. Baik. Ikuti saya. Dasar cewek, nggak tahu diri. Lain kali cepatlah. Yuk. Pak Andi, mereka sudah sampai. Halo Pak Andi, saya Dedi Tani dari pabrik bata Dedi. Pak Rizal suruh kami datang untuk tanda tangan kontrak pembelian bata merah. Baik, silakan. Kami sudah siapkan draftnya. Silahkan dicek. Kok kamu di sini? Kenapa aku nggak boleh di sini? Pak Andi, ini orangnya... Orangnya apa? Dia penipu. Dia... Ayah, yang ayah maksud tadi... Ayah, kamu panggil dia ayah. Dia dari PT Pratama Jaya. Benar, dia ayahku. Kenapa? Ada masalah? Terus, siapa ibumu?
Aku anak yatim, ayah yang adopsi aku. Gak mungkin, aku pasti mimpi. Kok bisa? Andi Pratama. Kita batal tanda tangan. Cari pabrik bata lain, pesan 100 miliar bata merah. Baik. Andi, semua salah kami. Aku buta, aku tak tahu diri. Andi. Mohon, jangan marah. Beri kami kesempatan. Pergi. Aku salah. Kalau mau menikahi Yunita, sekarang juga aku bawa Yunita padamu. Aku pergi sekarang. Lihat wajahmu. Kamu pikir Yunita itu apa? Alat cari uang? Bukan begitu, bukan Mas. Jangan salah paham. Kami suruh Yunita nikah dengan Rizal karena kami merasa Rizal mampu. Bersama Rizal, Yunita akan hidup nyaman. Kami semua demi kebaikan dia. Benar, kami kakak dan kakak iparnya. Mana mungkin kami mencelakainya? Benar-benar bukan begitu. Tadi ayah bilang, setelah Rizal bawa Bu Yunita masuk, Bu Yunita langsung berubah pikiran dan mau menikah dengannya. Kalian berdua, apa kalian dengar apa yang mereka bicarakan di dalam? Aku tidak tahu. Aku sungguh tak tahu apa yang bisa katakan pada Yunita. Tunggu. Di rumah kami ada CCTV. Lihat saja CCTV-nya. Cepat, keluarkan sekarang. Ngapain? Mana mungkin aku berbuat begitu? Aku janji beri kakakku order 50 miliar dan dia setuju menikahkanmu padaku. Benar-benar, kami tak memaksanya. Sungguh bukan kami. Itu Rizal yang memaksakan kami. Benar, itu Rizal. Aku kepala pengadaan PT Harmony Property. Aku mengatur ratusan orang di cabang. Aku punya kendali di segala bidang. Aku bisa potong-potong Andi Pratama untuk anjing. Takkan ada yang berani apa-apain aku. Kau! Kalau aku tak lihat video ni, aku hampir percaya omonganmu. Sebagai kakak dan ibu, malah menjadikan Yunita barang dagangan. Inikah yang kau sebut demi kebaikan Yunita? Ha? Kami salah. Mohon beri kami kesempatan lagi. Kami benar-benar salah. Kesempatan? Kamu takkan pernah mendapatkannya lagi. Pak Andi, bukan, adik ipar. Kamu kan adik ipar kami. Kita kan keluarga. Ordernya harus untuk kami ya. Lani, siaran ke seluruh industri. Aku akan buat pabrik bata Dedi gulung tikar. Tidak. Jangan. Pak Andi, beri kami kesempatan. Tolong beri kami kesempatan, Pak Andi. Panggil keamanan, usir mereka berdua. Sampaikan juga perintah ayah. Siaran ke seluruh industri. Aku akan membuat pabrik bata Dedi tutup. Baik, Pak Andi. Akan saya atur. Ada yang mengacau di kantor Pak Andi. Panggil keamanan untuk usir mereka. Gawat, adik ipar. Itu mereka. Usir. Lepaskan aku. Pak Andi itu iparku. Lepaskan aku. Jangan dengarkan wanita gila ini. Ini perintah Pak Andi. Usir mereka. Rengsek! Nanti kalian semua akan membayarnya! Suruh dia diam. Usir dia. Melawan Pak Andi, mereka takkan pernah bangkit lagi. Lani, buka rekaman CCTV di ponselmu. Aku mau beri Rizal Pratama hadiah besar. Siapkan beberapa satpam. Kita ke pernikahan Rizal Pratama. Baik, akan saya atur. Oh ya, kabari semua manajer departemen. Mereka harus hadir semua. Tak ada alasan untuk absen. Baik, akan segera saya atur.
Menurut kalian, sebenarnya ada apa? Kenapa Pak Andi tiba-tiba minta kita datang ke pernikahan Rizal? Apa Rizal mau naik jabatan? Nggak tahu. Aku juga merasa mendadak. Bukannya dia cuma kepala departemen. Memangnya kenapa semua manajer kita harus datang ke pernikahannya? Ini aneh ya. Nanti sampai di sana baru tahu. Nyonya pengantin, jangan nangis terus. Piasanmu jadi luntur lagi. Hari bahagia ini seharusnya bahagia. Jalang, ku beritahu kau ku beli dengan kontrak 50 miliar. Hari ini, senang atau tidak, kau harus senyum. Kalau kau buat aku marah hari ini, akan kuampuni kau. Bunuh aku saja! Dasar brengsek! Mimpi kau, aku sudah membayar untuk kau. Aku belum menikmatimu, kau sudah mau mati. Ada apa? Pak Rizal, Pak Andi dari PT Pratama Jaya datang bersama manajer departemen. Kok mereka bisa ke sini? Aku kan nggak kasih tahu. Bapak kan direktur PT Pratama Jaya. Pernikahan Bapak pasti ramai. Mereka sepertinya datang untuk memberi selamat. Jalam, ingat ini. Nanti yang datang semua orang penting dari grup. Kalau kamu bikin malu, aku habisi Andi Pratama. Paham? Jawab aku. Baik. Kalian berdua, jangan lambat-lambat. Cepat berikan tacap. Kalau lambat, akan kalian tanggung. Ayo, antar aku temui mereka. Pak Andi dan yang lain sudah di aula. Saya tempatkan di depan. Bukannya kalian menikah? Kok dia begitu kejam? Kok dia bisa mukul kamu? Mukulnya keras sekali. Kok nikah sama orang begini? Iya, aku sampai takut. Cowok ini kelihatan pemarah banget. Betul. Begini, kok berdarah juga? Ayo ke rumah sakit. Nggak usah. Kalau aku pergi sekarang, dia makin marah. Dia nggak akan melepaskanku. Kok kamu suka sama dia? Sudah tua, botak, perut buncit. Yang penting dia mukul orang. Jangan-jangan kamu diancamnya. Tadi dia bilang apa? Aku mohon, aku gak berani lagi. Jangan sakiti mereka. Mohon, jangan sakiti mereka. Mereka tak bersalah. Tak bersalah? Memangnya kamu merasa jadi penolong? Cakap banyak ya. Aku gak akan ngomong sembarangan lagi. Aku nurut, semua nurut sama kamu. Baru tahu nurut ya? Tadi ngapain? Aku akan dandan baik-baik, nurut sama kamu, langsung nikah sama kamu. Mohon jangan pukul aku. Jangan cari masalah. Kamu pasti nggak mau lihat aku marah. Kalau aku marah, apapun bisa kulakukan loh. Tolong, tolong. Tolong, tolong. Aku salah, gak lari lagi. Aku paling benci wanita bodoh. Wanita bodoh selalu merusak rencanaku. Jangan sakiti dia. Bukan salahnya. Sayang, kamu akan tahu caraku. Sabar, rasakan perlahan. Berani bicara sembarangan lagi, aku habisi si Andi Pratama.
keluar. Nanti habisi mereka. Baik, Pak. Lihat apa? Lanjut rias. Aduh, Pak Andi, kok sampai merepotkan Anda? Pak Rizal, nikah sebesar ini kok nggak kasih tahu di kantor? Apa kita bukan dianggap keluarga? Kayaknya Pak Rizal nggak anggap kita teman. Iya kan, Pak Rizal? Dia kan kepala pengadaan, jadi wajar gak anggap kita teman kan? Aduh, maaf. Kalian jangan ngerjain aku dong. Nanti aku soal 3 gelas. Soal 3 gelas ya? Aturan di lapangan, 3 botol. Pak Andi bilang harus minum berapa, ya minum berapa. Kalau salah, ya tanggung jawab. Sikapnya lumayan ya. Kalian mau maafin dia nggak? Soal maafin atau enggak, kan tergantung Pak Rizal mau minum enggak kan? Betul. Gak, harus lihat dia bisa minum nggak? Aku pasti minum kan? Pak Rizal, kok pengantinnya nggak kelihatan? Kenapa nggak kamu panggilkan biar kita kenalan? Jangan-jangan kita nggak pantas ya? Cepat panggil pengantinnya biar kita lihat. Pak Rizal, tua-tua tapi tetap jago. Pengantinnya pasti nggak salah deh. Betul, kami juga penasaran. Pak Rizal kali ini nikah sama wanita seperti apa sih? Intinya, apa wanita ini rela? Zaman sekarang, jangan sampai ada yang paksa. Aduh Pak Andi, Anda ini humoris sekali. Di zaman seperti ini, mana ada lagi yang memaksa orang atau kawin paksa? Aduh, nggak ada. Takutnya ada orang yang sedikit punya uang dan kuasa, jadi memaksa orang lain. Orang seperti itu, kalau PT Pratama Jaya menemukannya, langsung dikeluarkan. Aduh, nggak akan. Di grup kita nggak mungkin ada orang seperti itu. Pak Andi, kalian istirahat dulu ya. Saya ke belakang lihat. Kalau pengantinnya sudah siap, saya bawa keluar untuk kalian ketemu dan kenal ya. Sana cepat, kita semua mau lihat bintang tamu hari ini. Pak Rizal, semangat! Kalau gitu, kita tunggu Pak Rizal bawa keluar bintang tamunya. Baiklah, kalian istirahat dulu ya. Halo Ayah, sudah sampai mana? Aku sudah di aula. Ayahnya Pak Andi kan direktur utama. Beliau datang ke kota kecil ini. Para bawahan sepertinya juga berkesempatan bertemu. Pak Direktur Senior legendaris. Hari ini aku beruntung sekali. Sedang di jalan, sebentar lagi sampai. Sudah dipastikan siapa Rizal Pratama? Sudah dipastikan. Beliau memang kepala pengadaan cabang grup kita. Ternyata ada sampah seperti itu di cabang kita. Ini aib besar bagi grup kita. Hari ini akan kubereskan. Ini aib besar grup kita. Hari ini aku akan membasmi sampah ini. Maaf Ayah, aku mengaku salah. Grup kita terlalu besar. Aku gagal mengontrol perekrutan di cabang. Maaf. Sudahlah, grup kita memang sudah terlalu besar. Tak bisa salahkan semuanya padamu. Sudah, cukup. Nanti ketemu saja. Baik. Lily, cepatkan sedikit. Aku takut terlambat. Baik, Pak Andi, sebentar lagi sampai. Pakai mana? Sebentar lagi. Cepat, 3 menit. Cukup dandani sebentar. Aku mau ajak dia ketemu rekan-rekanku. Baik, sebentar lagi. Ini cepat kok, cuma untuk tutupi bengkaknya. Aku akan ajak kamu ketemu rekan-rekanku. Jaga ekspresimu. Aku bilang, kalau kamu buat aku kesal, aku akan membuat sisa hidupmu menderita. Kenapa? Tanya kamu. Jawab aku. Dengar nggak? Pak Rizal, jangan begitu. Rambutnya baru beres, jadi berantakan lagi. Dan juga mantanmu, Andi Pratama. Sisa hidupnya juga akan menderita. Juga mantanmu, Andi Pratama. Masa depannya juga akan sengsara. Kamu punya 3 menit, cepat. Kok nikahanku malah membuat Pak Andi datang? Harusnya tidak. Pak Andi datang pasti karena sangat menghargai Anda.
Sekarang, fokus grupnya sudah ke kota kecil. Pak Andi pasti akan mempromosikan Anda ke kantor pusat. Dan Anda bisa bertemu Pak Andi senior. Pak Andi senior, jangan katakan saya, kepala cabang, bahkan pejabat senior kantor pusat pun, tak banyak yang pernah melihatnya. Pak Andi senior itu misterius banget ya. 5 tahun lalu, setelah Lani Pratama ambil alih grupnya, Pak Andi senior jarang muncul. Semua urusan perusahaan diserahkan pada Lani. Direktur Lani sangat menghargai Anda. Asalkan Anda kerja keras, promosi dan kenaikan gaji sudah pasti. Kamu dengar semua kan? Nanti saat ketemu tamu, itu menentukan masa depanku. Nanti berbuat baiklah. Kamu tahu akibatnya kalau membuatku marah. Pak Rizal, sudah selesai. Ada yang perlu diperbaiki. Bagus. Pantas saja wanita yang aku pilih. Ikut saja aku baik-baik. Aku tak akan jahat padamu. Ayo, ikut aku. Jangan nangis lagi, riasannya akan luntur. Dasar, kalau dia nangis lagi, kubunuh dia. Pergi. Senyum yang lebih cantik. Kalau kamu bikin masalah, mantanmu bakal kena. Ambil. Pak Andi, pelan-pelan. Oh, Pak Andi, biar saya bantu. Baik, lebih cepat. Maafkan kami ya telat. Yunita, izinkan aku memperkenalkan. Ini Pak Andi dari PT Pratama Properti. Pak Andi, ini... Bu Yunita, silakan duduk di sini. Pak Andi, silakan duduk di sini. Saya ambilkan kursi lagi. Andi suruh duduk, kamu duduk. Kamu malah duduk di tempatnya. Mana tahu dirimu. Apa yang kubilang di jalan tadi. Cepat bangun. Aku berdiri saja. Bu Yunita, jangan takut. Hari ini adalah hari bahagianya, Bu. Anda yang terpenting, ayo duduk. Nggak usah. Aku berdiri saja. Maaf ya, dia orang kampung. Gak tahu aturan. Mohon maafkan dia ya. Menurutku, yang gak tahu aturan itu kamu. Yang tidak tahu aturan itu kamu. Gimana nih? Siapa dia? Ngapain kesini? Kamu kenal? Nggak kenal, kayaknya bukan orang kantor. Jangan-jangan dari kantor pusat. Ngapain kesini? Belum puas bikin onar? Ini pernikahanku. Kamu gak diterima di sini. Perlu kamu sambut. Siapa sih dia? Kok bisa pukul Pak Rizal? Dia mau cari masalah. Andy, cukup. Mereka dari cabang Pratama Jaya. Jangan cari masalah. Aku mau lihat. Apa sih hebatnya cabang Pratama Jaya ini? Habis si dia! Bawa pergi. Andy, cukup ya. Aku sudah menikah dengan Rizal. Tidak mungkin lagi. Yunita, aku hanya mau tahu, apa kamu sungguh rela? Cepat katakan padanya, kamu rela atau tidak? Bilang! Pak Rizal, Anda mengancam orang. Pandi, bukan begitu maksud saya. Saya tidak mengancam siapapun. Saya hanya marah sekali. Anda tidak tahu pria ini. Dia itu pengganggu. Dia terus mengganggu Yunita. Hah? Benarkah? Sungguh. Waduh, kok ada orang seperti ini? Hari ini baru membuka mata. Kalian pikir ini sudah cukup membuka mata? Nanti akan saya buka mata kalian lebih luas. Lihat betapa buruknya manusia. Benar. Ayo, biarkan semua melihat betapa buruknya manusia. Selanjutnya, mari kita tonton video eksklusif. Kok Pak Rizal bisa begini? Ini keterlaluan banget. Bukan begitu, bukan.
memfitnahku. Kau buat video palsu untuk memfitnahku. Aku memfitnahmu? Memfitnahmu? Kamu tidak pantas. Yunita, jangan percaya si brengsek ini. Dia hanya mau merebut istriku. Dia buat video palsu untuk memfitnahku. Dia bilang Anda memfitnahnya pakai video palsu. Kubunuh kau! Yunita, percayalah padaku. Aku benar-benar difitnah. Bu Yunita, tenang saja. Katakan saja video ini benar atau tidak. Yunita, beritahu aku sekarang juga. Menantuku sayang, kamu nggak apa-apa. Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Pak Rizal kan dari PT Pratama Jaya. Dia punya status dan kedudukan. Mana mungkin dia melakukan hal seperti ini, hah? Pasti kamu yang buat video palsu ini. Dan bersekongkol dengan Andi Pratama untuk menjebak Pak Rizal, kan? Ayah, kok ayah mikir begitu? Aduh, status dan kedudukannya itu sudah ada. Cepat bilang, minta maaf pada Pak Rizal, cepat. Yunita, ayahmu jantungnya nggak baik. Jangan sampai buat dia marah ya. Hari ini kan hari pernikahanmu dengan Pak Rizal. Jangan sampai ayahmu sakit hati. Pak Mertua, bagi ayah, 50 miliar itu sepenting itu. Diam kamu. Kalau bukan karena kamu, pernikahan putriku nggak akan seberantakan ini, hah? Ayah menjual putri demi harta. Dasar brengsek. Kamu jangan ngomong sembarangan. Andi Pratama, lihat kan? Semua orang gak suka sama kamu. Cepetnya. Yunita, katakan padanya. Video itu palsu. Jadi, ini beneran atau enggak? Cepat bilang. Video ini palsu, bukan yang asli. Andi, pergi sana. Aku tak mau menikahimu lagi. Pergi sana. Kok dibuat video palsu untuk menjebak Pak Rizal? Hampir aku percaya. Iya, videonya sangat nyata. Aku kira beneran. Pak Tani, Anda lihat kan? Kataku dong video ini palsu. Dia memfitnahku. Andy, kamu kan sudah tua. Kok tidak punya ilmu? Bahkan hal begini kamu tega lakukan ya. Kamu mau apa sebenarnya? Paman Tani, Anda sudah Alzheimer atau sengaja pura-pura? Yunita itu hanya alat untuk keluarga Tani menimbun uang. Andi Pratama, aku peringatkan. Jangan bicara sembarangan. PT Pratama Jaya membeli PT Harmoni Nusantara. Itu karena kebutuhan grup. Tidak ada hubungannya dengan menikahiku dengan Yunita. Urusan keluarga Tani, bukan urusanmu. Jangan campur tangan di sini. Rizky, ayo ngomong. Kok diam saja di sana? Andy, pergi sana. Jangan sia-siakan niat baikku. Demi kamu, apapun yang harus kutanggung, aku rela. Lani, sekarang kamu tahu kenapa 20 tahun ini ayah selalu mencari kamu. Dan Bibi Yunita, kan? Dulu aku tak mengerti, tapi sekarang aku paham. Ayah benar. Apa? Pak Andi, kamu panggil dia apa? Ayah? Iya, aku panggil dia ayah. Ada masalah? Oh ya, aku lupa kenalkan. Ini ayah angkatku, mantan prasdir PT Pratama Jaya. Dia jarang serius, cuma cari-cari cinta pertamanya, yaitu Bu Yunita ini. Perusahaannya dibiarkan ke aku, nggak urus apa-apa. Bikin aku capek, nggak ada ayah segeprek ini. Ternyata dia ketua dewan senior. Dia masih muda sekali. Habislah, Riza Pratama kena batu kali ini. Gak mungkin. Mana mungkin mantan Presdir Pratama Jaya itu Andi Pratama? Bukannya selama ini... Iya, Presdir Pratama Jaya itu aku. Tapi ayahku yang mendirikannya. Bilang, dia nggak serius. Pikirannya cuma pada Bu Yunita. Rizal Pratama, senang sekali ya. Semua perbuatan kotormu dan Dedi Tani sudah kuteliti. Juga, ini gimana? Kamu masih mau membantah? Aku salah. Aku mengaku. Video itu benar. Aku yang mengancam Sandra. Aku yang mengancam Ibu Direktur. Beri aku kesempatan. Maaf, memohon padaku. Kamu salah orang. Pak Andi, aku salah. Beri aku kesempatan. Aku salah. Ninja!
Yunita, Ibu Direktur, aku salah. Yunita, aku salah. Mohon maafkan aku. Maafkan aku. Yunita, aku salah. Yunita, sudah aman. Jangan takut. Aku hampir benar-benar berpikir kamu tidak mencintaiku. Sampai aku periksa CCTV, baru tahu kamu diancam oleh bajingan ini. Aku bisa melepaskan semuanya, tapi aku tak bisa melihatmu dalam bahaya. Pak Andi, aku salah. Mohon beri aku kesempatan. Beri aku kesempatan, Pak Andi. Lani, aku tak mau melihat orang seperti ini lagi di PT Pratama Jaya. Baik, sekarang saya umumkan. Rizal Pratama dipecat dan semua fasilitasnya dicabut. Pak Andi, jangan. Aku benar-benar salah. Mohon beri aku kesempatan lagi. Aku punya tanggungan keluarga. Aku butuh pekerjaan ini. Kalau rumahku dicabut, aku tinggal di mana? Beri aku kesempatan, Pak Andi. Diam kamu! Bukankah kamu suka memukul dan mengancam orang? Seret dia keluar, patahkan kedua tangannya. Lihat saja kalau dia masih berani berlagak. Kalian dengar. Siapa yang berani, semua hartanya jadi miliknya. Biar aku. Tidak. Jangan Pak Andi. Menantuku yang baik. Kenapa kamu nggak bilang dari awal kalau kamu begitu hebat? Hah? Bikin Yunita menderita banyak. Tapi Paman Tani dari kecil sudah tahu kamu pasti sukses. Ternyata Paman nggak salah menilaimu. Pak Tani tua, masih punya muka ngomong gitu? Di matamu cuma ada anak laki-laki dan menantumu, Yunita, sama sekali nggak kamu anggap. Jual anak sendiri demi kekayaan. Nggak ada yang sepertimu. Menantuku yang baik. Aku salah. Ya sudah, cepat ajak aku tinggal bersama kalian. Aku mau tinggal di villa besar, makan makanan mewah, keluar naik mobil mewah. Cepat, atur saja. Cukup. Beraninya kamu ngomong begitu? Ku malu kelihatannya. Diam kamu. Cepat pulang. Urus anakmu sana. Jangan mengganggu di sini. Bu, kamu menderita. Andy, boleh ibu ikut tinggal dengan kita? Bu, setelah kami menikah, kami akan ajak ibu tinggal bersama. Aku juga. Siapa yang mau mengantar Pak Tani pulang, biar dia bisa hidup rukun dengan anak dan menantunya yang kesayangan. Aku nggak mau tinggal sama anak nggak berguna itu. Aku nggak mau pulang. Sudah seharian menunggu. Mau nikah atau enggak sih? Andy, sayanganku, hari ini kuberikan padamu. Kau bersedia menikahinya? Aku bersedia, Bu. Aku bersedia. Ma, aku bersedia. Haha, jadi putriku, kuberikan padamu. Yunita, aku mencarimu 20 tahun. Dan mencintaimu 20 tahun. Menikah denganku. Terima dia. Baik. Aku menunggu momen ini 20 tahun. Terima kasih sudah selalu ada. Aku cinta kamu. Aku menunggu momen ini 20 tahun. Terima kasih tidak menyerah. Aku juga cinta kamu.